perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang rancangan alinea. Berikut adalah rancangan alinea kami. Untuk alinea yang pertama yaitu tema alineanya adalah alasan memilih UMKM, kemudian jenis alineanya pembuka, lalu untuk posisi kalimat yaitu induktif, sifat isinya deskriptif, kemudian metode pengembangannya umum khusus. Untuk kalimat topiknya yaitu hal ini membuat UMKM yaitu subjek menjadi salah satu roda penggerak yaitu predikat dalam pertumbuhan ekonomi yaitu objek yang ada. Kemudian gagasan penjelas. Gagasan yang pertama yaitu usaha impian, yang kedua yaitu usaha UMKM, lalu gagasan yang ketiga yaitu sebutan UMKM. Untuk kelengkapan terdiri dari satu alinea yang berisi 4 kalimat. Kalimat pertama yaitu pada era ini memiliki usaha menjadi salah satu impian bagi banyak orang. Kalimat kedua, banyak orang yang berlomba-lomba berusaha membuat sebuah usaha yang dapat menjadi pemasukan sampingan maupun menjadi pemasukan utamanya. Lalu untuk yang kalimat ketiga yaitu hal ini membuat banyaknya usaha skala kecil maupun skala besar yang beredar di kalangan masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Untuk kalimat 4 yaitu hal ini membuat UMKM menjadi salah satu roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi yang ada. Perkenalkan, nama saya Miss Angela, NRP 130220024. Alinea kedua, tema alinea alasan memilih Jawa Timur, jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan umum khusus. Kalimat topik Jatim merupakan jendela pembangunan dan gudangnya inovasi baru tentang perkoperasian dan UMKM. Jatim sebagai subjek merupakan jendela pembangunan sebagai predikat dan gudangnya inovasi baru tentang perkoperasian dan UMKM sebagai objek. Gagasan penjelas, gagasan kedua, pertumbuhan UMKM, gagasan ketiga, program unggulan UMKM, gagasan keempat, tinjauan dan kajian utama dalam mengetahui gambaran kontribusi UMKM. Kelengkapan terdiri dari satu alinea yang berisi 4 kalimat. Kalimat 1, Jatim merupakan jendela pembangunan dan gudangnya inovasi baru tentang perkoperasian dan UMKM. Kalimat 2, dalam hal pertumbuhan UMKM, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan potensi besar. Kalimat 3, terdapat program UMKM unggulan potensial pada daerah Jawa Timur yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Jatim sebesar 57,25%. Kalimat keempat, hal inilah yang menjadi tinjauan dan kajian utama untuk mengetahui bagaimana gambaran kontribusi UMKM terhadap PDRB kota di Jawa Timur. Nama saya adalah Irfansyah dari NRP 1302-20010. Jadi alinea ketiga kelompok kami adalah tema alinea alasan PDRB dan tujuan, jenis alinea pembuka, posisi kalimat topiknya induktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangannya umum khusus, kalimat topiknya UMKM sebagai subjek, jadi backbone ekonomi Jawa Timur sebagai predikat, dengan kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur mencapai 57,5% sebagai pelengkap. Kemudian ada gagasan penjelas, kemudian juga gagasan kedua, PDRB menjadi indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi. Gagasan ketiga, mengetahui gambaran kontribusi UMKM terhadap PDRB kota di Jawa Timur. Gagasan keempat, jenis bidang usaha pada UMKM Jawa Timur. Kelengkapan yaitu terdiri dari satu alinea yang berisi dari 4 kalimat. Kalimat 1, UMKM jadi backbone ekonomi Jawa Timur dengan kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur mencapai 57,5%. Kalimat yang kedua, produk domestik regional bruto atau PDRB jadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Kalimat ketiga, hal inilah yang menjadi tinjauan dan kajian utama untuk mengetahui bagaimana gambaran kontribusi UMKM terhadap PDRB kota di Jawa Timur. Kalimat yang keempat, dan melihat apakah setiap UMKM di Jawa Timur didominasi oleh bidang usaha yang sama atau tidak. Alinea 4, tema alinea konsep UMKM, jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan definisi. Kalimat topik, konsep dari UMKM sebagai subjek adalah usaha mikro kecil menengah yang memiliki predikat, fungsi penting dalam perekonomian negara Indonesia sebagai objek yang dapat dilihat dari sisi lapangan kerja yang terbentuk beserta sisi jumlah usahanya. Gagasan penjelas, gagasan kedua pengelolaan UMKM, gagasan ketiga keuntungan UMKM, gagasan keempat manfaat UMKM. Kelengkapan terdiri dari satu alinea yang berisi 4 kalimat. Kalimat pertama, konsep dari UMKM adalah usaha mikro kecil menengah yang memiliki fungsi penting dalam perekonomian negara Indonesia yang dapat dilihat dari sisi lapangan kerja yang terbentuk beserta sisi jumlah usahanya. Kalimat kedua, UMKM digolongkan berdasarkan batasan omset per tahun, total aset, dan total karyawan bekerja. Kalimat ketiga,
Dikatakan sebagai UMKM apabila mendapatkan keuntungan dari usahanya senilai 300 juta rupiah dan senilai 50 juta rupiah selain aset tanah maupun bangunan. Kalimat keempat, terdapat manfaat UMKM adalah sebagai cara untuk mensejahterakan masyarakat, meratakan perekonomian rakyat, menambah kualitas sumber daya manusia, dan sumber pendapatan negara. Rujito 2003. Alinea kelima. Alinea kelima, tema alinea pengukuran UMKM, jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan definisi. Kalimat topik pengukuran UMKM adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif terkait UMKM. Gagasan penjelas, gagasan 2 pengukuran UMKM melalui pendapatan, gagasan 3 hasil dari pengukuran UMKM, gagasan 4 kegunaan pengukuran UMKM. Kelengkapan terdiri dari satu alinea yang berisi 4 kalimat. Kalimat pertama, pengukuran UMKM adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif terkait UMKM. Kalimat kedua, pengukuran UMKM yang digunakan yaitu melalui pendapatan atau omset setiap UMKM yang ada di Jawa Timur. Kalimat ketiga, hasil dari pengukuran dapat berupa informasi-informasi atau data yang dinyatakan dalam bentuk angka maupun uraian yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu mutu informasi haruslah akurat. Kalimat 4, pengukuran pendapatan UMKM ini digunakan untuk menghitung kontribusi pendapatan tiap UMKM di Kota Jawa Timur terhadap PDRB Jawa Timur dengan perhitungan total pendapatan dibagi total pendapatan tiap klaster dikali banyaknya tiap kabupaten atau kota yang ada di tiap klaster. Alinea ke-6, tema alinea pertumbuhan ekonomi, jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topik yang deduktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangannya definisi. Kalimat topik yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan proses dalam perubahan keadaan ekonomi pada suatu negara dengan berkelanjutan agar menciptakan suatu keadaan untuk menjadi lebih baik dalam kurun waktu khusus. Menurut Kemenkeu 2018, ada gagasan penjelas, gagasan keduanya alat ukur ekonomi growth, gagasan ketiganya komponen pengukuran ekonomi growth, gagasan keempatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kelengkapannya terdiri dari satu alinea yang berisi 4 kalimat. Kalimat yang pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan proses dalam perubahan keadaan ekonomi pada suatu negara dengan berkelanjutan agar menciptakan suatu keadaan untuk menjadi lebih baik dalam kurun waktu khusus menurut Kemenkeu 2018. Kalimat yang kedua, indikator atau alat ukur ekonomi growth bisa ditinjau dari PDB, jumlah tenaga kerja yang meningkat dan berkurangnya tingkat kemiskinan. Kalimat ketiga, ada 2 komponen yang boleh diterapkan ketika mengukur ekonomi growth, yaitu produk nasional bruto atau gross national product dan produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melalui produk domestik bruto daerah atau BRDB atas dasar harga berlaku sebesar 2,43 triliun pada tahun 2019 dan 1.650,14 triliun pada tahun 2016 saat dasar harga konstan. Kemudian alinea ketujuh yaitu tema alinea PDRB, jenis alinea mengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangannya definisi. Kalimat topiknya adalah PDRB adalah total nilai tambah yang didapat dari seluruh unit usaha di daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh dari keseluruhan unit UMKM melalui suatu wilayah. Ada gagasan penjelas, gagasan kedua pengukuran PDRB, gagasan ketiga dasar kegunaan PDRB, gagasan keempat kegunaan PDRB konstan. Kelengkapannya terdiri dari satu alinea yang berisi dari 4 kalimat. Kalimat yang pertama, PDRB adalah total nilai tambah yang didapat dari seluruh unit usaha di daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh dari keseluruhan unit UMKM melalui suatu wilayah. Kalimat yang kedua, produk domestik regional bruto merupakan hasil akhir dari nilai tambah bruto yang ditentukan berdasarkan unit usaha di wilayah domestik. Kalimat ketiga, PDRB berdasarkan nilai jual berlaku sebagai dasar untuk memahami kesanggupan sumber daya ekonomi dan pengaturan ekonomi suatu wilayah domestik. Kalimat yang keempat, kemudian PDRB konstan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam menentukan peningkatan ekonomi secara real atau peningkatan ekonomi yang terpengaruh dengan komponen nilai jual. Alinea ke-8, tema alinea pertumbuhan PDRB Jatim dengan klaster pendapatan tertinggi. Jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan umum khusus,
Kalimat topik pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 naik 0,02% menjadi 5,52% dari sebelumnya sebesar 5,50%. Gagasan penjelas. Gagasan kedua, penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi. Gagasan ketiga, dampak tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan UMKM Jawa Timur. Gagasan 4, klaster dengan pendapatan tertinggi. Gagasan kelima, alasan klaster Mataraman dengan total pendapatan tertinggi. Kelengkapan terdiri dari satu alinea dan berisi 5 kalimat. Kalimat pertama, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 naik 0,02% menjadi 5,52% dari sebelumnya sebesar 5,50%. Kalimat kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 didorong dengan kuatnya permintaan domestik seiring dengan Hari Raya Idul Fitri, libur pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah bersamaan. Kalimat ketiga, tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan UMKM Jawa Timur mendorong perkembangan kinerja konsumsi rumah tangga dan net ekspor dalam negeri yang dapat mendorong pendapatan dari demand. Kalimat keempat, jika dilihat dari total pendapatan tiap klaster yang ada pada UMKM Jawa Timur, maka total pendapatan dan persentase kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur yang paling tertinggi dikuasai oleh klaster Mataraman, yaitu sebesar 24.744 dan 19,8%. Kalimat kelima, hal ini didukung dengan banyaknya jumlah kabupaten atau kota yang ada serta Kabupaten Bojonegoro yang menyumbang pendapatan terbanyak pada klaster Mataraman. Ini karena didominasi UMKM yang menjual camilan sehat dari singkong hingga ke Belanda dan kerajinan tambir kayu jati yang sebabkan Kabupaten Bojonegoro menjadi penyumbang pendapatan terbesar di klaster Mataraman. Alinea 9. Tema alineanya adalah kontribusi paling rendah terhadap PDRB di Jawa Timur. Jenis alineanya yaitu pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan yaitu umum khusus, kalimat topik yaitu pada tahun 2019 klaster Pantura memiliki total kontribusi paling rendah terhadap PDRB Jawa Timur. Untuk gagasan penjelas yaitu yang pertama, total kontribusi PDRB klaster Pantura. Gagasan kedua yaitu klaster Pantura hanya memiliki 2 kabupaten yaitu Tuban dan Lamongan. Gagasan ketiga yaitu kontribusi dari kedua kabupaten dengan hasil dalam presentasi yang kecil. Gagasan 4 yaitu perbandingan kontribusi dua kabupaten dengan klaster Mataram. Gagasan 5, UMKM di Kabupaten Tuban memiliki kemerosotan. Gagasan 6, jumlah UMKM yang terdapat pandemi COVID-19. Gagasan 7, peranan pemerintah dalam memperbaiki UMKM akibat pandemi. Untuk kelengkapan yaitu terdiri dari satu alinea dan berisi 7 kalimat. Untuk kalimat yang pertama, menurut sumber data yang telah kami olah, pada tahun 2019, klaster Pantura memiliki total kontribusi paling rendah terhadap PDRB Jawa Timur. Pada tahun 2019, total kontribusi PDRB klaster Pantura hanyalah sebesar 0,65%. Kalimat 2 yaitu klaster Pantura hanya memiliki 2 kabupaten saja, di dalamnya yaitu Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Untuk yang kalimat 3, 2 kabupaten tersebut memiliki kontribusi yang kecil, yaitu dengan rincian Kabupaten Tuban sebesar 0,15% dan Kabupaten Lamongan sebesar 0,175%. Untuk kalimat 4 yaitu angka kontribusi kedua kabupaten tersebut dapat dikatakan paling kecil, bahkan tidak mencapai persentase 1% dibandingkan dengan klaster yang memiliki kontribusi sebesar yang besar yaitu klaster Mataram yang memiliki kontribusi sebesar 19,8%. Kalimat 5 yaitu UMKM di Kabupaten Tuban mengalami kemerosotan yang disebabkan karena pandemi virus COVID-19. Kalimat 6 yaitu menurut Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Tuban yaitu Agus Wijaya terdapat 93.686 UMKM yang terdampak COVID-19. Kalimat 7 yaitu beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan beberapa perbaikan agar UMKM dapat bangkit lagi, diantaranya pemberian modal dan juga investasi agar UMKM dapat kembali. Alinea 10, tema alinea kota perekonomian tertinggi di Jawa Timur, jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan umum khusus, kalimat topik Surabaya sebagai subjek memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian tertinggi di Jawa Timur. Objek dikarenakan Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur sebagai pelengkap. Gagasan penjelas, gagasan kedua, kondisi wilayah Surabaya. Gagasan ketiga, pusat perdagangan terbesar di Asia. Gagasan keempat, kemajuan UMKM Surabaya. Gagasan kelima, UMKM mudah dijangkau.
Kelengkapan terdiri dari satu alinea yang berisi 5 kalimat. Kalimat pertama, Surabaya memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian tertinggi di Jawa Timur dikarenakan Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Kalimat kedua, selain itu Surabaya juga memiliki wilayah yang berupa dataran rendah sehingga relatif aman terhadap ancaman dari bencana alam. Kalimat ketiga, kemudian Surabaya juga merupakan salah satu kota dengan pusat perdagangan terbesar di Asia. Kalimat keempat, hal ini dapat terjadi karena di Surabaya memiliki UMKM yang dapat dikatakan sudah maju dengan mengikuti perkembangan digitalisasi yang ada. Kalimat kelima, sebagian UMKM di Surabaya sudah terdaftar di dalam aplikasi-aplikasi ojek online yang hal ini dapat membuat UMKM semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dengan mudah dan lebih berkembang usahanya. Alinea 11. Tema alinea, persentase pendapatan Kota Mojokerto merupakan yang terendah. Jenis alineanya adalah pengembang. Posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif. Metode perkembangan, metode umum khusus. Kalimat topiknya persentase pendapatan subjek Kota Mojokerto objek menjadi yang terendah dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Timur, yaitu 0,05%. Lengkap lengkap. Gagasan penjelas, gagasan pertama persentase pendapatan Kota Mojokerto. Gagasan kedua, tingkat pendapatan rendah di Kota Mojokerto. Gagasan ketiga, sistem hukum dan administrasi pendapatan di daerah Mojokerto. Gagasan 4, kualitas SDM di Kota Mojokerto. Kelengkapan terdiri dari satu alinea yang berisi 4 kalimat. Kalimat pertama, persentase pendapatan Kota Mojokerto menjadi terendah dibandingkan dengan kota lain di Jawa Timur, yaitu Kota Mojokerto. Gagasan ketiga, sistem hukum dan administrasi pendapatan di daerah Mojokerto. Gagasan 4, kualitas SDM di Kota Mojokerto. Kelengkapan terdiri dari satu alinea yang berisi 4 kalimat. Kalimat pertama, persentase pendapatan Kota Mojokerto menjadi terendah dibandingkan dengan kota lain di Jawa Timur, yaitu Kota Mojokerto. Gagasan ketiga, sistem hukum dan administrasi pendapatan di daerah Mojokerto. Gagasan 4, kualitas SDM di Kota Mojokerto. Kelengkapan terdiri dari Alinea 12. Untuk tema alineanya adalah kesimpulan dan saran. Lalu jenis alineanya yaitu penutup, posisi kalimat topik yaitu deduktif, sifat istrinya deskriptif, metode pengembangan yaitu metode umum khusus. Untuk kalimat topiknya yaitu pertumbuhan ekonomi subjek di Jawa Timur objek pada mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu pelengkap. Untuk gagasan penjelasnya yaitu gagasan pertama pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, gagasan keduanya faktor peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, gagasan tiganya yaitu tingkat ekonomi konsumsi masyarakat yang tinggi di Jawa Timur, yang keempat yaitu total pendapatan UMKM. Untuk gagasan 5 perekonomian tertinggi di Jawa Timur, gagasan 6 perekonomian terendah di Jawa Timur, gagasan 7 yaitu saran untuk setiap UMKM. Kelengkapan terdiri dari satu alinea yang berisi 1 kalimat. Kalimat 1, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada mengalami peningkatan di tahun 2019. Kalimat 2 yaitu peningkatan tersebut disertai beberapa faktor yaitu kuatnya permintaan domestik seiring dengan Hari Raya Idul Fitri, libur pemilihan umum, dan pemilihan kepada daerah bersamaan. Kalimat 3 itu tingkat konsumsi masyarakat dan UMKM yang tinggi di Jawa Timur mendorong perkembangan kinerja konsumsi rumah tangga dan net ekspor dalam negeri yang dapat mendorong pendapat dari demand. Kalimat 4 yaitu total pendapatan UMKM yang paling tinggi dikuasai oleh klaster Mataram, sedangkan klaster Pantura memiliki total kontribusi paling rendah terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2019. Untuk kalimat 5 yaitu perekonomian tertinggi di Jawa Timur terletak di Surabaya karena merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Kalimat 6-nya yaitu sedangkan perekonomian terendah di Jawa Timur terletak di Kota Mojokerto. Untuk kalimat 7, dari perbedaan tingkat perekonomian antar daerah ini, kami menyarankan untuk setiap UMKM harus lebih peka terhadap potensi keunggulan dari setiap daerahnya dan tentunya tetap melakukan inovasi agar dapat terus bersaing dalam pasar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.